Halo, bertemu lagi di Esha Vlog. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas ikan-ikan yang berasal dari perairan Payau. Ayo ikuti videonya, jangan di-skip. Ada banyak sekali jenis ikan di dunia ini, baik yang hidup di air tawar, air laut ataupun yang hidup di air payau, dan pada kali ini, Esha Vlog akan mengulas berbagai macam jenis ikan air payau yang banyak ditemukan di perairan di seluruh Indonesia. Sebelumnya, apa sih air payau itu? Dilansir dari National Geographic, air payau adalah air yang agak asin tetapi tidak asin seperti air laut. Air payau biasanya terbentuk dari campuran air tawar dan air laut yang merupakan air asin. Percampuran antara kedua jenis air tersebut terjadi ketika aliran air tawar seperti sungai bertemu dengan lautan. Daerah percampuran tersebut membentuk muara yang mengandung air payau. Air payau memiliki ciri atau karakteristik yang membedakannya dari air tawar dan juga air asin. Karakteristik air payau terdiri atas sebagian air sungai dan air laut, kadar garam 1000 hingga 10.000 mg/liter, pH 7 hingga 9, kepadatan 1 hingga 1,03 g/liter. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, air payau terbentuk dari campuran air tawar dan air asin. Sehingga, dapat dikatakan karakteristik air payau terdiri atas air sungai dan air laut. Di perairan payau ada banyak sekali tumbuhan dan hewan air yang bersarang dan hidup sana. Salah satunya adalah berbagai jenis ikan berikut ini. Ikan kerapu bebek atau kerapu tikus. Kerapu tikus atau kerapu bebek dengan nama latin, Chromileptes altifelis, adalah jenis ikan dari keluarga Serranidae yang ditemukan di Australia, Cina, Guam, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang. Habitat alaminya adalah karang laguna pantai. Jenis ini terancam kehilangan habitatnya. Ikan kerapu tikus mempunyai ciri-ciri morfologi sirip punggung dengan 10 duri keras dan 18-19 duri lunak, sirip perut dengan 2 duri keras dan 10 duri lunak, sirip ekor dengan 1 duri keras dan 70 duri lunak. Dan panjang total 3,3 sampai 3,8 kali tingginya. Bentuk badan ikan kerapu tikus memanjang gepeng atau agak membulat, luasan antar pusat, kepala, cenderung cekung. Kepala ikan dewasa terdapat lekukan mata yang cekung sampai sirip punggung. Ketebalan tubuh sekitar 6,6 sampai 7,6 cm dari panjang spesifik. Panjang maksimal tubuhnya mencapai 70 cm. Seluruh permukaan tubuh kerapu bebek berwarna putih, terang, hijau keabuan, berbintik bulat hitam dilengkapi sirip renang berbentuk melebar serta moncong kepala lancip menyerupai bebek atau tikus. Ikan kerapu tikus banyak dijumpai di perairan batu karang, atau di daerah karang berlumpur, hidup pada kedalaman 40 meter sampai kedalaman 60 meter. Ikan kerapu merupakan organisme yang bersifat nokturnal, di mana pada siang hari lebih banyak bersembunyi di liang-liang karang dan pada malam hari aktif bergerak di kolom air untuk mencari makan. Kerapu tikus adalah hewan karnivora, pemakan ikan-ikan kecil, kepiting, dan udang-udangan. Ikan kakap putih. Ikan kakap putih memiliki nama latin yaitu Lates carcharifer. Nama yang lebih kerennya adalah barramundi atau bisa juga seabas. Ikan kakap putih yang hidup di Indonesia memiliki sebutan lain yang mungkin muncul karena keragaman bahasa yang ada di Indonesia. Seabas atau ikan kakap putih adalah ikan Euryhaline, yaitu ikan yang dapat beradaptasi pada kisaran salinitas yang cukup luas, dan merupakan ikan Catadromeus, yaitu ikan yang sebagian besar hidupnya di air tawar dan bermigrasi ke laut untuk memijah, dapat mendiami air tawar, payau, dan laut termasuk sungai, danau, muara, dan perairan pesisir. Ikan kakap dewasa memiliki mata merah yang jelas dan bening, mulutnya lebar sebagai ciri ikan pemangsa dengan posisi sedikit serong dari geligi. Warna bagian punggung biru kehijauan atau keabu-abuan dengan sirip abu-abu gelap. Bagian bawah sebelum penutup insang tumbuh duri kuat dan bagian atas penutup insang terdapat cuping bergerigi. Ikan kakap putih pada umumnya merupakan jenis ikan karnivora, makanannya terdiri dari ikan-ikan kecil, Crustacea, invertebrata. Makanan utama ikan kakap adalah ikan, tetapi sering didapatkan makan udang, kepiting, stomatopoda, amfipoda dan grastopoda. Ikan patin. Ikan patin, berasal dari keluarga Pangasidae dengan genus Pangasius, biasanya memiliki tubuh panjang, dengan warna putih keperakan dan warna biru pada punggungnya.
Patin tidak bersisik, dengan kepala yang kecil dan mulut yang kecil pula di bagian bawah kepalanya. Biasa ditemukan setidaknya memiliki panjang sekitar 120 cm. Patin pula memiliki kumis-kumis di dekat bagian mulutnya yang berfungsi sebagai alat peraba di habitatnya. Demikian pula patin memiliki sirip ekor yang bercabang serta simetris, dan pada punggungnya pula memiliki sirip kecil yang berlemak berbentuk cagak, seakan seperti hiu. Patin dikenal ikan nokturnal, aktif mencari makanan di malam hari. Selain itu, mereka juga termasuk makhluk omnivore. Pada habitat aslinya, ia biasa memakan mulai dari ikan-ikan yang berukuran lebih kecil dari mereka, cacing, udang, siput, serangga, hingga biji-bijian. Famili Pangasidae berhabitat asli di perairan tawar, biasa ditemukan di sungai-sungai. Bahkan, mereka dapat hidup di air yang berlumpur atau keruh. Pada dasarnya ikan patin kerap tak mempermasalahkan lingkungan tempat mereka tinggal, dengan kata lain cukup baik untuk melakukan adaptasi lingkungan. Bila ikan patin dijadikan bahan konsumsi, akan menghadirkan rasa yang lezat dan gurih. Tak heran, banyak pengelola rumah makan khas santapan laut menyajikan menu makanan yang menggunakan ikan patin. Ikan bandeng. Bandeng tentunya bukan ikan yang asing bagi masyarakat Indonesia. Ikan yang sering dijadikan lauk pauk ini banyak-banyak dibudidayakan di area tambak. Meski bukan ikan langka, ikan dengan nama latin Canos adalah satu-satunya spesies yang tersisa dari suku Canidae. Di hampir seluruh wilayah Indonesia, orang menyebut ikan ini dengan sebutan sama. Akan tetapi di Makassar, ikan bandeng lebih dikenal dengan sebutan ikan bolu. Sedangkan dalam bahasa Inggris ikan ini disebut milkfish. Mengenai ciri fisik ikan ini, tentu banyak di antara kita yang telah mengetahuinya. Kepala bandeng berbentuk pipih dan memanjang. Mulutnya lonjong dan tidak bergerigi karena ikan bandeng merupakan ikan herbivora, sehingga tidak membutuhkan gigi tajam untuk mengoyak mangsa. Tubuh ikan bandeng bentuknya memanjang menyerupai torpedo, lonjong dan agak ramping atau pipih. Sisik bandeng halus dan mudah dibersihkan. Bandeng memiliki kulit berwarna perak terang dengan bagian atas berwarna perak kehitaman dan cenderung lebih gelap. Ikan bandeng adalah ikan herbivora yang hanya mengonsumsi tumbuhan air. Jenis tumbuhan yang menjadi pakan bandeng di lingkungan aslinya yaitu lumut dan ganggang. Ikan bawal. Ikan bawal air tawar atau dengan nama latin, Colosoma macropomum, merupakan ikan konsumsi yang berasal dari perairan Amerika Latin, tepatnya dari Brasil, Venezuela, dan Ekuador. Ikan ini merupakan salah satu jenis ikan yang memiliki potensi tinggi untuk dibudidayakan. Karena bawal sendiri memiliki tingkat kelangsungan hidup yang cukup tinggi yaitu 90%, serta dapat hidup dalam kolam dengan tingkat kepadatan yang tinggi. Ikan bawal air tawar memiliki bentuk tubuh agak bulat atau oval, berbentuk pipih, serta memiliki punggung berwarna abu-abu tua dan perut berwarna putih abu-abu kemerahan. Selain itu, pada bagian kepala berbentuk hampir bulat dengan hidung berukuran besar, serta pada bagian bibir bawah terlihat menonjol yang dilengkapi dengan gigi-gigi tajam. Ikan bawal adalah salah satu jenis ikan air tawar yang dimana ikan itu masuk dalam jenis karnivora. Karena ikan bawal itu sendiri juga banyak mengonsumsi hewan kecil yang ada di sekitarnya. Ikan sidat. Jika dilihat secara sepintas ikan sidat ini mirip dengan belut, namun jika diteliti atau diperhatikan secara seksama ikan ini sangat berbeda dengan hewan belut. Ikan sidat memiliki bentuk tubuh ramping memanjang. Bentuknya hampir menyerupai belut sawah yang biasa ditemukan di rawa atau daerah persawahan di Indonesia. Oleh karena kemiripan tersebut, sebagian besar masyarakat Indonesia mengira bahwa sidat sama dengan belut sawah. Hal yang membedakan sidat dengan belut adalah sidat memiliki sirip di dekat kepalanya. Letak sirip tersebut sangat dekat dengan kepala sehingga membuatnya terlihat seperti sepasang telinga. Ciri lain yang membedakan ikan sidat dengan belut adalah sidat hidup di perairan yang jernih, sementara belut hidup di perairan berlumpur. Sidat dewasa dapat tumbuh sepanjang 90-150 cm. Diameter tubuhnya sekitar 7,5 cm dengan bobot paling berat sekitar 3 kg. Habitat hidup ikan sidat adalah air dengan kondisi jernih dan bersih. Tapi yang membuatnya unik adalah sidat mampu hidup di berbagai jenis perairan, mulai dari air tawar, air payau, hingga air laut. Selama jernih dan memiliki kandungan oksigen yang cukup,
Sidat mampu hidup di lingkungan tersebut. Gizi yang terkandung pada ikan sidat sangat tinggi, sehingga sangat baik untuk dikonsumsi. Beberapa nutrisi yang terkandung adalah DHA, EPA, omega 3, zinc, vitamin B1, B2, dan A, senyawa beta-karoten, dan masih banyak lagi. Ikan mujair. Ikan mujair bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi warga Indonesia. Pasalnya, ia mudah ditemui di hampir seluruh wilayah Indonesia. Hal itu terjadi lantaran ikan ini masih mudah ditemui di habitat liarnya, dan juga banyak dibudidayakan oleh orang-orang di habitat buatan. Selain itu, ikan ini juga banyak dikonsumsi karena memiliki kandungan gizi yang tinggi dan dengan harga yang terjangkau. Ikan mujair yang bernama latin Oreochromis mosambicus adalah spesies ikan air asin yang berasal dari Afrika di daerah sekitar dataran rendah Zambezi, Shire, sampai pantai Angola. Dari sana, tersebarlah ikan ini ke 90 negara di dunia dan salah satunya adalah Indonesia. Karena mudah dan sering ditemui, dengan melihatnya sekilas saja mungkin kita sudah bisa mengidentifikasi kalau yang kita lihat itu adalah ikan mujair. Ikan dengan warna hitam, abu-abu, atau coklat ini memiliki tubuh yang pipih dengan sirip berduri di punggung juga di area antara perut dan ekor. Ikan mujair merupakan spesies yang memiliki ketahanan yang kuat. Selain karena memiliki toleransi salinitas yang tinggi, ikan ini juga mampu hidup di air yang mengandung amonia di atas rata-rata atau di air dengan kandungan oksigen yang terbatas. Sedangkan tempat pertumbuhan yang ideal bagi ikan ini adalah di perairan yang dangkal atau tempat-tempat yang ditumbuhi tanaman air sehingga ikan mujair memiliki pasokan makanan yang cukup. Karena sudah umum dibudidayakan dan dikonsumsi di Indonesia, penting bagi kita untuk mengetahui apa saja manfaat ikan mujair bagi tubuh kita. Ikan ini juga memiliki kandungan yang bermanfaat bagi tubuh, seperti protein, selenium, dan asam lemak omega 3. Ikan nila. Ikan nila atau dengan nama latin, Oreochromis sp. merupakan salah satu komoditas perikanan yang cukup populer di masyarakat Indonesia. Ikan nila sendiri berasal dari Afrika Timur, tepatnya pada perairan Sungai Nil serta danau-danau sekitarnya. Ikan nila memiliki ciri-ciri bentuk tubuh bulat pipih dengan punggung lebih tinggi serta pada badan dan sirip ekor terdapat garis lurus memanjang. Ikan nila sendiri memiliki warna tubuh kehitam-hitaman serta agak keputihan. Pada bagian insang ikan ini memiliki warna putih atau kekuning-kuningan, serta ikan nila juga memiliki sisik yang memiliki ukuran yang cukup besar dan bertekstur kasar namun tersusun rapi. Selain itu ikan ini juga memiliki ukuran kepala yang relatif kecil dan memiliki mata yang bulat serta mulut yang besar. Dapat dikatakan ikan nila merupakan ikan air tawar yang cukup digemari di berbagai negara karena memiliki daging yang tebal dan enak layaknya ikan kakap merah. Selain itu ikan ini juga memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan ikan tawar jenis lain, seperti mudah berkembang biak, sangat tahan terhadap perubahan lingkungan, tahan terhadap serangan penyakit dan termasuk ikan omnivora atau pemakan segalanya. Ikan kiper. Ikan kiper merupakan spesies ikan dari keluarga Scatophagidae yang biasa dipelihara di akuarium, memiliki motif yang menarik pada tubuhnya yakni bintik-bintik hitam seperti macan tutul. Ikan kiper atau nama lainnya adalah skatfish memiliki gerakan yang lambat, tidak agresif dan memiliki sifat yang kalem apalagi ditambah dengan motif tubuh yang unik sehingga sangat cocok untuk dijadikan ikan hias. Skatfish memiliki bentuk tubuh seperti ikan discus dengan bintik warna hitam dan ketika dewasa warna bintik tersebut akan sedikit memudar. Kepala yang kecil, mata yang cukup besar, mulut yang kecil berbentuk bulat, horizontal dan terdapat beberapa baris gigi dalam rahang. Ukuran ikan kiper saat dewasa secara umum memiliki kisaran panjang 16 cm sampai dengan 38 cm. Ikan ini termasuk jenis ikan omnivora yakni pemakan segala, seperti cacing, udang, serangga, lumut, algae dan tumbuhan di sekitar habitatnya. Ikan kiper termasuk ikan pelagis sehingga dapat ditemukan dengan mudah di bagian atas perairan laut maupun perairan payau dan dapat hidup dengan baik di daerah tropis pada suhu antara 20–28 derajat Celcius. Ikan sumpit. Ikan sumpit atau ikan pemanah dengan nama ilmiah Tosotidae merupakan salah satu ikan yang hidup di air payau namun juga dapat hidup di air tawar. Ikan sumpit juga sering disebut sebagai archer fish alias ikan pemanah.
Sebutan sebagai ikan pemanah terinspirasi dari cara ikan ini makan. Mereka menembakkan semprotan air ke udara atau tanah. Ikan sumpit mampu menembak mangsanya dari jarak 1-2 meter, sehingga mangsanya berupa serangga jatuh kemudian ikan ini langsung sigap memangsanya. Ikan sumpit pada umumnya hanya akan mencapai ukuran panjang sekitar 6 inci atau sekitar 15 cm pada akuarium, namun mampu tumbuh 2 kali lipat pada alam liar. Ikan sumpit biasanya memiliki warna perak atau putih cerah. Ikan yang masih muda memiliki bercak warna kuning yang tidak teratur pada tubuh bagian atas di antara lajur vertikal hitam. Setelah dewasa bercak menghilang dan lajur hitam semakin pendek yang hanya terlihat di bagian paling atas dari tubuh. Ikan sumpit memiliki tubuh pipih dan agak memanjang, dengan kepala runcing. Ikan sumpit sangat menyukai serangga, biasanya ikan sumpit memburu lalat, jangkring, lama-laba, dan sebagainya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jayalah ikan hias Indonesia, salam Asia Vlog.